Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Dian Hasna. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi SMP, yaitu materi kelas 8 tentang lingkaran. Sekarang apa sih yang dipelajari di lingkaran? Kalau sebelumnya kita pasti sudah tahu ya, keliling lingkaran, luas lingkaran, tapi untuk saat ini kita membahas yang lain dari lingkaran itu. Nah, di sini yang kita bahas pertama itu adalah unsur-unsur lingkaran. Di sini ada beberapa unsur lingkaran. Saya jelaskan. Yang pertama, unsur yang pertama di sini ada titik di tengah. Titik di tengah ini namanya adalah titik pusat. Titik pusat dari si lingkaran tersebut. Biasanya dia ada di tengah. Kemudian yang kedua, di sini ada sebuah garis, dia letaknya itu dari tengah, dari titik pusat ke ujung. Nah, ini namanya adalah jari-jari ya, pasti ini udah banyak yang tahu. Kemudian yang ketiga, di sini ada sebuah garis, dia menghubungkan ujung lingkaran ke ujung lingkaran lagi. Ya, jadi dia sama aja kayak dua kalinya jari-jari. Ini juga pasti udah banyak yang tahu, yaitu diameter. Kemudian yang nomor 4 ini di sini ada sebuah garis yang berada di dalam lingkaran, tapi dia tidak melewati titik pusat. Ya, jadi dia mau garisnya kemana aja, di mana aja bebas, yang penting tidak boleh melewati titik pusat. Ini namanya adalah tali busur. Oke, ini namanya adalah tali busur. Kemudian yang kelima di sini adalah daerah yang diwarnai dengan warna ungu. Jadi di sini ada sebuah daerah nih, bentuknya seperti potongan pizza ya. Nah, ini daerahnya bentuknya kayak segitiga, tapi dia di sini ada tambahannya sedikit. Nah, ini namanya adalah juring. Jadi ingat kalau misalkan lingkaran terus dipotong-potong membentuk sepotong pizza, itu dinamakan dengan juring. Kemudian yang nomor 6 di sini adalah daerah yang diwarnai ungu. Jadi daerahnya ini ya, daerahnya di pojok di pinggir. Ini namanya adalah, saya kasih panah dulu, namanya adalah tembereng. Ya, ini namanya adalah tembereng. Kemudian yang nomor 7. Yang nomor 7 di sini ada sebuah garis. Ya, garisnya siku-siku nih dengan tali busur. Ini udah ada nih namanya kecil ya. Ini namanya adalah apotema. Kemudian yang nomor 8. Yang nomor 8 di sini yang ini ya. Nih, garis yang di luar ini namanya adalah busur. Ya. Ini kan busurnya kecil nih. Nah, ini juga disebut dengan busur nih. Ini busur yang besar. Jadi kayak ngikutin garis lingkaran itu sendiri. Namanya adalah busur. Kemudian yang nomor 9, di sini yang nomor 9 di sini adalah ini nih, sudut yang ini, COB. Nah, ini ya. Sudut yang ini, karena dia melewati titik pusat, ini dinamakan dengan sudut pusat lingkaran. Ya, jadi ini namanya adalah sudut pusat lingkaran. Sedangkan yang nomor 10 di sini yang ditanya adalah sudut yang ini nih, yang di luar, ACB. Dia tidak melewati sudut pusat ya. Jadi dia pokoknya dia mentok ke salah satu sisi lingkaran. Sudut yang ini namanya adalah sudut keliling. Ya, jadi jangan sampai kebalik ya antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kemudian kita lihat nih unsur-unsur lingkaran. Oke, di sini gambarnya digabung ya. Tinggal kita review aja nih. Kalau masih ingat, titik pusat yaitu titik yang berada di tengah. Dia adalah O. Jari-jari, jari-jarinya di sini AO ya, bisa. Kemudian bisa juga yang lain, bisa juga BO. Nih, sama saja posisinya, boleh. Kemudian boleh lagi yang lain. Di sini dari ujung ke titik pusat, ini namanya juga jari-jari nih, CO ya. Kemudian lagi yang diameter. Nah, diameternya di sini adalah dari ujung ke ujung ya, yang melewati titik pusat, yaitu AB. Kemudian ada lagi juring. Nah, juring yang kayak pizza ini ya. Oke, yang ini namanya juring. Oke, berarti di sini juring itu adalah daerah BOC.
Kemudian ada tembereng yang ini, yang kecil. Ya, ini adalah daerah Aceh. Ini namanya tembereng. Kemudian apotema dia yang tegak lurus. Nah, yang ini ya, EO. Kemudian ada panjang busur. Panjang busur tuh yang di sini, yang di luar ya. Contoh, misalkan BC. BC ya. Kemudian tali busur. Di sini tali busur, contohnya yang mana ya tali busur? Oh, ini nih, Aceh ya. Dia dari ujung ke ujung lingkaran, tapi tidak boleh melewati titik pusat. Berarti di sini tali busur contohnya adalah Aceh. Nah, itu dia unsur-unsur lingkaran yang pertama kita pelajari. Kemudian, di lingkaran ini ada juga yang disebut dengan sudut pusat dan sudut keliling. Ini sudut ya maksudnya, jadi salah nulis. Sudut pusat dan sudut keliling. Ini bedanya. Kalau tadi kita lihat di gambar, yang namanya sudut pusat, itu dia yang melewati titik pusat. Ya, jadi dia yang ada di sebelah sini. COD, ini namanya adalah sudut pusat. Sedangkan sudut keliling, itu dia yang garisnya itu sampai di ujung lingkaran dan dia tidak boleh melewati pusat lingkaran. Seperti ini, ada sudut BCA. Ini namanya adalah sudut keliling. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Artinya, sudut pusat dan sudut keliling tentu lebih besar sudut pusat, ya, karena sudut pusat ini 2 kalinya dari sudut keliling. Oke, kita lihat di sebelah kanan, di sini ada contoh soal tentang sudut pusat dan sudut keliling. Kita akan kerjakan soalnya. Jadi, di sini diketahui sudut AOB adalah 86 derajat. Sudut AOB, berarti yang di sini ya, ini namanya adalah sudut pusat karena melewati titik pusat. Kemudian yang ditanya adalah besar sudut ACB. ACB, dia nih yang di ujung nih ya, yang tidak melewati sudut pusat nih, berarti dia namanya adalah sudut keliling. Tadi kita punya rumus seperti ini. Sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya kita udah ketemu nih. Sudut pusatnya kita udah ketemu, yaitu 86 derajat. Sama dengan 2 kali dari sudut keliling. Sudut kelilingnya adalah sudut ACB. Nah, karena kita mencari sudut ACB, berarti sudut ACB itu adalah 86 derajat dibagi dengan 2. 86 dibagi dengan 2 itu bisa langsung ya, jawabannya adalah 43 derajat. Nah, ini contoh soal dari sudut pusat dan sudut keliling. Kemudian, apa lagi sih yang kita pelajari di lingkaran? Yang kita pelajari di sini ada yang namanya panjang busur dan luas juring. Nah, jadi yang namanya luas juring yang ini ya. Yang namanya luas juring. Kemudian kalau panjang busur dia yang ini nih, busurnya. Oke, di sini rumusnya. Kalau dilihat, ini rumusnya hampir sama, yang membedakan hanya kalau panjang busur itu dikali dengan keliling lingkaran, kalau luas juring itu dikali dengan luas lingkaran. Nah, sekarang di sebelah kanan ada soal. Soalnya di sini yang di daerahnya tuh yang diwarnain warna kuning. Luas dari daerah berwarna kuning adalah titik. Oke, kita lihat nih. Kalau yang ditanya adalah luas daerah berwarna kuning, berarti ya yang dicari adalah luas juring. Berarti di sini kita bisa tulis luas juring. Rumusnya apa sih luas juring? Sudut per 360 derajat. Sudutnya ini adalah sudut yang diketahui, yaitu 120 derajat. Per 360 derajat. Dikali luas lingkaran, itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi. Nah, pi-nya kita bisa pakai 22/7 atau 3,14. Tapi karena di sini jari-jarinya adalah 7, berarti pi-nya kita bisa pakai 22/7. Berarti nanti di sini dikali 7, di sini juga dikali
7. Setelah itu, kita bisa menyederhanakan nih, supaya lebih mudah nih kita sederhanakan. Di sini 0 dicoret ya. Di sini 12 sama 36 itu dapatnya 3, kita taruh di bawah. Kemudian di sini 7 dengan 7 itu bisa dicoret ya. Sehingga nanti menghasilkan 22 dikali 7, kemudian dibagi 3. Sekarang kita hitung yuk. 22 dikali dengan 7. 2 dikali 7, 14, simpen 1. 2 dikali 7, 14, simpen 1, yaitu 15. Berarti 154. 154 dibagi dengan 3. Kira-kira dapat berapa? 15 dibagi 3 itu dapatnya 5. 5 dikali 3 itu 15. Turun 4. 4 dibagi 3 itu 1. Kasih koma ya. Ini kan 3, berarti turun 1. Di sini dikasih 0 bantuan. 10 dibagi 3 itu jawabannya adalah 3. Karena di sini dapatnya nanti 9. Ya, jadi di sini saya hanya nulis satu angka di belakang koma ya. Berarti di sini jawabannya adalah 51,3. Karena dia luas, satuannya adalah cm persegi atau cm kuadrat. Kemudian, setelah panjang busur dan luas juring, apa yang dipelajari di lingkaran? Ini adalah yang terakhir ya. Ya, garis singgung persekutuan itu dibagi menjadi 2. Ada yang namanya garis singgung persekutuan dalam dan ada yang namanya garis singgung persekutuan luar. Kalau kita lihat dari gambar, ini hampir sama ya. Cuma yang membedakan di sini, ini yang pertama namanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Kenapa disebut persekutuan dalam? Karena dia melewati sisi dalam lingkaran. Jadi dia garis AB-nya itu dari atas ke bawah. Atau nanti kebalikannya juga boleh dari bawah ke atas. Dia melewati sisi dalam, maka disebut garis singgung persekutuan dalam. Sedangkan gambar yang kedua, ini namanya adalah garis singgung persekutuan luar. Kenapa? Karena garis AB-nya ini dia melewati sisi luar lingkaran. Bisa di sebelah atas, bisa juga di sebelah bawah. Jadi, ini perbedaan dari garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar kalau dilihat dari gambar. Kemudian kalau dilihat dari rumus, itu sebenarnya hampir sama. Yang membedakan di sini hanyalah ini nih. Kalau persekutuan dalam, ini R besar ditambah dengan R kecil. R besar itu yang mana? R besar itu adalah jari-jari lingkaran besar. Kalau R kecil, ini maksudnya adalah jari-jari lingkaran kecil. Jadi ini nanti ditambah kalau dia garis singgung persekutuan dalam. Tapi kalau misalkan dia garis singgung persekutuan luar, berarti dia R-nya dikurang nih. R-nya dikurang. Nah, jadi itu perbedaannya dari segi rumusnya. Terus gimana cara ngerjainnya? Di sini saya punya contoh. Tentukan nilai AB. Kita, kalau di soal, itu nggak dikasih tahu. Dia itu termasuk persekutuan dalam atau persekutuan luar. Kita harus tahu sendiri. Yang ditanyakan AB. Dia melewati sisi dalam nih. Nah, otomatis dong, dia namanya adalah garis singgung persekutuan dalam. Nah, sekarang tinggal kita pakai rumus yang tadi tuh, yang sebelumnya. Yang persekutuan dalamnya, tadi kan berarti AB sama dengan akar MN. MN ini adalah jarak ya dari pusat lingkaran satu ke pusat lingkaran yang lainnya. Ini jaraknya adalah 15 cm. Berarti 15 kuadrat. Kemudian dikurang dengan karena dia dalam berarti dikurang. Ya, karena ditambah. Maksudnya karena dia dalam berarti dia ditambah. Apa yang ditambah? Yang ditambah itu adalah jari-jari. Ya, ingat kalau dalam itu tambah, kalau luar itu kurang. Ya, karena ini dalam berarti ditambah. Yang ditambah adalah 6 ditambah 3, baru dikuadratkan. Nah, sekarang tinggal kita kuadrat ini. 15 kuadrat itu sama aja kayak 15 kali 15. Jawabannya adalah 225. Kemudian dikurang. Di sini kita jumlah dulu baru dikuadratkan.
6 ditambah 3 itu 9. 9 kuadrat jawabannya adalah 81. Berarti tinggal dikurang aja nih. 225 dikurang 81 jawabannya adalah 144. Nah, sekarang tinggal kita cari aja nih akar dari 144. Berapa kali berapa yang hasilnya 144 tapi angkanya sama. Jadi, AB jawabannya adalah ya 12 cm. Kenapa 12 cm? Karena 12 dikali 12 itu jawabannya adalah 144. Nah, demikianlah pembahasan singkat tentang materi lingkaran yang diajarkan di kelas 8. Jangan lupa untuk terus rajin belajarnya dan tonton video-video selanjutnya, nanti juga pasti akan dibahas soal-soal yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.